Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiona Jaretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Dan tentunya hari ini sangat spesial karena hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Tentu jumpa lagi bersama saya di program kali ini dan kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait pengelola pasar Butung, Makassar tolak pengambil alihan oleh PD Pasar. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Makassar Raya mengambil alih pengelolaan Pasar Butung, Kota Makassar. PD Pasar Makassar Raya mengerahkan ratusan massa dalam aksi ini, mulai dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Pengambil alihan pengelolaan ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah lewat. Giat ini dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Pasar oleh Iksan Abdu pada Senin 2 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, yaitu Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan? Baik, baik, Vio. Baik, ya tadi rekan Amina juga sudah menghimpun berita terkait satu isu yang lagi gempar di Kota Makassar, yaitu adanya pengambil alihan di Pasar Butung Makassar. Bisa Anda gambarkan untuk Tribuners suasana di lokasi pagi tadi hingga mungkin siang tadi ya? Baik, Vio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi telah berlangsung pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Jalan Pasar Butung, Kota Makassar, Kecamatan Wajo. Pada pagi hari tadi terlihat bahwa petugas keamanan mulai dari Satpol PP, kemudian ada aparat kepolisian hingga TNI sudah mulai siaga pada pagi tadi sekitar pukul 7 WITA, dan aksi untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini dimulai sekitar pukul 8.00 WITA pada pagi hari tadi. Memang terlihat ada ratusan personel yang bersiaga atau turut mengamankan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini. Pada pagi hari tadi, selain pihak keamanan, tentunya masyarakat setempat juga mengaksikan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya terhadap yang menguasai pengelolaan Pasar Butung, yakni Koperasi Serba Usaha atau KSU Bina Duta. Jadi tadi pagi sempat ada adu argumen dan suasana ini berlangsung memanas karena ada penolakan dari pihak KSU Bina Duta terkait dengan pengambil alihan ini. Mereka menganggap bahwa pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar, telah melakukan pengambilan pengelolaan secara paksa, di mana pihak PD Pasar tadi sempat beradu argumen dengan pihak KSU Bina Duta di depan pagar atau pintu masuk dari Pasar Butung ini. Jadi pihak KSU Bina Duta menutup akses masuk di Pasar Butung dengan pagar yang ada, sehingga pihak dari aparat keamanan dan juga PD Pasar tidak bisa masuk ke tempat tersebut untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan. Jadi untuk itu PD Pasar beserta aparat keamanan melakukan aksi pendorongan secara paksa untuk gerbang tersebut sehingga mereka bisa masuk ke dalam pasar atau ke area Pasar Butung itu. Ini kemudian tentunya mendapat penolakan dari KSU Bina Marga, KSU Bina Duta, karena di sepanjang atau di beberapa titik dari Pasar Butung ini memang sudah tertempel spanduk-spanduk penolakan mereka. Nah, ini berlangsung sangat lama hingga siang tadi sekira pukul 11.00 WITA, karena setelah masuk ke area pasar, setelah membuka pagar dengan paksa, mereka juga
membuka dengan paksa pintu masuk atau akses utama dari pasar Butung ini. Setelah itu, kemudian para aparat dan juga PD Pasar langsung ke lantai 2, di mana tempat kantor dari pengelola Pasar Butung ini. Nah, sebelumnya pengelolaan Pasar Butung telah dikuasai oleh uh, KSU Bina Duta, kemudian karena berpolemik, kemudian Kejaksaan Negeri Makassar menyegel kantor pengelola tersebut di lantai 2 Pasar Butung, dan tadi sudah dibuka segelnya oleh Kejari sendiri, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Phil. Baik, iya. Jadi rekan, sebelum diterobos oleh beberapa warga pastinya, tentu tadi disampaikan bahwa ada beberapa pintu masuk atau mungkin akses masuk yang diblokir oleh para pengelola pasar. Mungkin dari arah mana saja nih yang diblokir oleh pengelola pasar? Kalau yang diblokir ini ada tepat di Jalan Sulawesi. Di Jalan Sulawesi ini sepertinya berada di pintu samping Pasar Butung, itu yang diblokir oleh pengelola sekarang ini, yakni KSU Bina Duta. Dan sepertinya semua akses masuk juga diblokir. Namun masa dari pihak PD Pasar dan juga aparat keamanan berkumpul di satu titik, yakni di Jalan Sulawesi ini. Itulah yang diterobos oleh massa dan aparat keamanan untuk masuk ke dalam area pasar. Tio. Baik, iya. Baik, dengan adanya mungkin unjuk rasa begitu ya istilahnya, ada penolakan ya dari para pengelola pasar Butung dalam dalam hal ini KSU, yang tadi disampaikan oleh rekan Ami. Lantas boleh disampaikan isi dari spanduk yang mereka pasang ini, narasinya seperti apa? Baik, dari pengambil alihan pengelolaan ini tentunya diwarnai dengan penolakan. Pihak KSU Bina Duta telah memasang berbagai spanduk di beberapa titik, tentunya yang mengelilingi Pasar Butung, dan spanduk tersebut isinya terkait penolakan. Dan salah satu yang tertulis dalam isi spanduk tersebut yakni menolak eksekusi pengambil alihan paksa, yakni pengelolaan Pasar Butung Makassar oleh Pemkot Makassar, Kejari Makassar, dan PD Pasar Makassar Raya. KSU Bina Duta juga mengklaim bahwa pengelolaan Pasar Butung dikelola hingga 2037 nanti berdasarkan dengan kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan PT Haji Latunrun. Jadi sebenarnya KSU Bina Duta ini adalah pihak ketiga. Sebelumnya, sebelum dikelola oleh KSU Bina Duta, pasar Butung ini dikelola telah dikerjasamakan antara Pemkot Makassar bersama dengan PT Haji Latunrung. Kemudian informasinya kerjasama tersebut telah berakhir, dan belakangan diketahui bahwa PT Haji Latunrung mempihak ketigakan pengelolaan Pasar Butung ini kepada KSU Bina Duta. Nah, itulah yang disebut kerjasama itu berlangsung atau berakhir hingga 2037. Karena itulah pihak KSU Bina Duta enggan untuk meninggalkan atau menyerahkan pengelolaan Pasar Butung kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Dan dalam spanduk penolakan tersebut juga KSU Bina Duta menyampaikan atau menuliskan beberapa perjanjian-perjanjian kerjasama antara dirinya dengan PT Haji Latunrung. Ada beberapa poin. Pertama, misalkan kerjasama nomor 5112/16 terkait kerja antara pemerintah Kota Madia dan daerah tingkat 2 Ujung Pandang dengan PT Haji Latunrung terkait peremajaan dan pengembangan serta pengelolaan Pasar Butung Kota Madia daerah tanggal 16 November 1998. Jadi ini kerjasama antara Pemkot Makassar dan juga Haji Latunrung, PT Haji Latunrung sudah berlangsung sejak 1998. Namun
mungkin beberapa tahun setelahnya Haji Latundrung menyerahkan pengelolaan tersebut kepada KSU Bina Duta, dan itulah yang menjadi kontroversi sekarang ini karena Pemkot Makassar menganggap bahwa kerjasama antara Pemkot dan juga Haji Latundrung sudah berakhir, sementara sekarang PD Pasar Makassar Raya sementara sekarang ada pihak lain atau pihak swasta yang mengelola yang menguasai pengelolaan pasar Butung tersebut. Baik, Pio. Berarti untuk penyebab sendiri, penyebab terjadinya gesekan di Pasar Butung tadi ini adalah adanya mungkin ketidakpahaman antara para pengelola dan juga Pemkot Makassar. Benar demikian, rekan Ami? Baik, memang sebenarnya ini sudah lama terjadi kesalahpahaman, cuman masing-masing pihak masih tetap pada argumentasinya dengan dasar-dasar yang telah mereka sampaikan, yang mungkin dirasa menjadi penguat bahwa KSU punya hak untuk mengelola PD Pasar Makassar Raya, sementara mengelola pasar Butung, sementara PD Pasar Makassar Raya juga sebagai pemilik lahan, tentunya pemilik aset, merasa bahwa KSU Bina Duta tidak pantas untuk menjadi pengelola Pasar Butung. Dan PD Pasar Makassar Raya juga sempat menemukan adanya penyelewengan di mana pada tahun-tahun sebelumnya, entah tahun berapa, tadi disampaikan bahwa seharusnya kan pengelola ini melakukan penyetoran kepada Pemkot Makassar, namun itu tidak diberikan kepada Pemkot Makassar. Jadi memang ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam polemik ini, dinamika terkait pengelolaan pasar Butung, dan ini juga sudah masuk ke ranah hukum sebenarnya, karena sebelumnya Kejaksaan Negeri pada tahun 2022 lalu sudah melakukan penyegelan terhadap kantor pengelola pasar Butung di lantai 2, dan memang dari hasil itu, dari proses hukum yang berjalan, Pemkot Makassar berhak untuk mengelola pasar Butung tersebut. Namun lagi-lagi pihak KSU Bina Duta tetap pada keinginannya. Baik, Pio. Iya, baik, ini bisa disaksikan di layar kaca ini bahwa memang sangat banyak yang berbondong-bondong dan juga berdesakan untuk masuk juga di Pasar Butung tersebut. Ini kalau berdasarkan liputan yang telah diambil oleh rekan Ami, mungkin ini adalah personel semua ataukah ada juga massa atau juga masyarakat di sekitar sana juga ikut terlibat? Baik, berdasarkan tadi pantauan, selain ada personel, sebenarnya secara umum adalah personel gabungan antara TNI Polri dan juga Satpol PP, dari aparat kepolisian, dari Polres Pelabuhan Kota Makassar ada 400 personel yang diturunkan, kemudian dari pihak Satpol PP juga ada 300 personel yang diturunkan. Namun berdasarkan pengamatan di lokasi terlihat banyak sekali masyarakat, bahkan ada di masa lain yang terlihat di lokasi tersebut, ada bisa berpenampilan seperti preman juga terlihat di lokasi pengambil alihan pasar Butung ini. Jadi saya entah itu adalah massa oleh PD Pasar atau bahkan merupakan massa dari KSU Bina Duta, tetapi mereka berada di lokasi pada saat pengambil alihan pengelolaan pasar Butung ini. Masyarakat juga tentunya menyaksikan upaya ini. Mereka ikut melihat proses yang dilakukan ataupun argumen dan kericuh yang terjadi di lokasi, dan para pedagang juga ada yang masih menunggu agar mereka bisa mengakses masuk ke pasar Butung agar bisa tetap menjalankan aktivitas jual beli di pasar Butung. Baik, Pio.
Baik, iya rekan Ami mungkin karena adanya persiapan dari beberapa massa atau juga personel yang telah ikut bergabung dalam pengambil alihan tadi pagi, mungkin apakah sebelumnya sudah ada penyampaian dari pihak Perumda dan juga terhadap KSU Bina Duta hingga adanya pertemuan hari ini? Ya, rekan Ami bisa mendengar suara saya? Baik, Vio. Ya, ya pertanyaannya Vio, mungkin Vio ulangi sekali lagi, dengan adanya pertemuan hari ini antara beberapa personel dan juga gabungan masyarakat juga tentunya ikut turut menghadiri pasar Butung tadi pagi, apakah sudah ada penyampaian di hari-hari sebelumnya hingga adanya pertemuan tadi pagi? Baik, sebelum melakukan penertiban aset tentunya pemerintah Kota Makassar dan juga PD Pasar telah melakukan berbagai rentetan prosedur atau SOP yang telah dilakukan, sudah berkomunikasi dengan pihak KSU Bina Duta tentunya dalam hal dalam hal pengambil alihan pengelolaan pasar ini. Makanya pihak PT Bina Duta juga tetap bersikukuh berada dalam area pasar untuk menolak kedatangan para massa tersebut dari pihak Pemkot Makassar dan juga aparat yang dikomandai oleh PD Pasar. Mereka tentu tetap berada di dalam area pasar tersebut untuk menolak kehadiran mereka untuk mengambil alih pengelolaan pasar Butung. Baik, Vio. Ya, kemudian bagaimana hasilnya hingga bisa kembali tertib tadi pagi hingga siang tadi rekan Ami? Boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana hasil atau juga akhir dari pertemuan pengambil alihan oleh PD Pasar hari ini? Ya, karena pengambil alihan pengelolaan pasar Butung ini tentunya turut dikawal oleh pihak kepolisian. Jadi setelah mengalami kericuhan atau beberapa insiden-insiden terjadi dalam pengambil alihan tersebut, pihak keamanan atau aparat kepolisian tentunya melakukan tindakan untuk mengamankan agar proses penertiban aset ini berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan yang sangat parah. Jadi ada aparat kepolisian yang berjaga, yang betul-betul mengawasi pergerakan massa di dalam area pasar tersebut. Dan tadi dapat disampaikan setelah membuka pagar secara paksa, pihak PD Pasar beserta aparat juga melakukan pembukaan akses pintu masuk pasar Butung, kemudian mereka sempat melakukan komunikasi dengan pihak Bina Duta tentunya terkait pengelolaan ini. Jadi memang ada komunikasi di dalam sana tadi, meskipun banyak sekali riak-riak, banyak ketegangan yang terjadi, ditambah sorakan dari luar, sehingga membuat area ini cukup memanas tadi. Namun Pemkot Makassar yang dikomandoi oleh PD Pasar dalam pengambil alihan aset ini terus melakukan upaya agar pengelolaan pasar Butung kembali ke tangan Pemkot Makassar. Jadi tadi ada pihak Kejari juga yang langsung membuka segel kantor pengelola pasar Butung yang ada di lantai 2 dan secara langsung itu diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar. Jadi kantor pengelola yang dulunya disegel tadi sudah dibuka dan akhirnya dikembalikanlah aset itu kepada pemerintah Kota Makassar. Namun pihak Kejari kepolisian juga meminta jika memang ada penolakan dari KSU, diharapkan untuk mengambil langkah secara hukum. Jadi mereka membuka ruang selebar-lebarnya agar KSU Bina Duta mengambil langkah hukum jika mereka tidak setuju dengan pengambil alihan ini. Intinya dari hasil pengambil alihan pasar Butung ini sudah kembali ke tangan pemerintah Kota Makassar. Baik, Pio.
Baik, iya jadi tadi ada beberapa mungkin kegiatan negosiasi di samping adanya mungkin gesekan yang terjadi langsung di Pasar Butung. Kemudian pastinya pertanyaan besar begitu dari Tribuners, bagaimana kemudian selanjutnya kegiatan perdagangan di Pasar Butung? Apakah sudah kembali normal atau mungkin masih sementara dalam perbaikan atau seperti apa rekan Ami? Baik, untuk kegiatan atau aktivitas perdagangan di Pasar Butung memang dari tadi pagi para pedagang belum bisa masuk atau mengakses area pasar karena ditutup, semua akses ditutup, jadi mereka tidak bisa masuk untuk berjualan. Akan tetapi pasca selesainya kegiatan ini atau penertiban aset ini, tadi para pedagang sudah diberikan keleluasaan untuk kembali berdagang atau berjualan di Pasar Buton. Jadi aktivitas di sana sekarang ini sudah kembali normal. Baik, Phil. Baik, ya terima kasih atas informasi yang telah dihimpun dan dibagikan untuk Tribuners rekan Ami. Selamat kembali bekerja, sehat dan sukses selalu rekan. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan liputan dan wawancara bersama Dirut PD Pasar, Iksan Abdu beserta Kasatpol PP Makassar, Iksan NS. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kami semua kondusif ya, semuanya kondusif. Insya Allah apa yang menjadi target kita, insya Allah itu menjadi peluang kita ya. Jadi minta tolong selama ini kita lagi konsumtif dulu ya. Sebentar kalau sudah ini baru nanti kita berikan bagaimana. Targetnya seperti apa Pak Dirut? Pokoknya istilahnya kita mau supaya apa yang menjadi yang menjadi target kita ini, usahakan kita. Tadi sempat ada penolakan Pak Dirut. Ya itu biasa ya, namanya dalam kondusif ya. Pak Dirut, sudah ada pembicaraan dengan pengelola ini Pak? Sudah ada pertemuan? Sudah. Tadi. Hasil pertemuannya seperti apa Pak? Hasil pertemuannya tadi seperti apa? Kita anumi dulu nah, ya saya supaya kondusifkan dulu. Nah, mungkin jangan sampai ada ya oknum ya atau terjadi kebakaran ya, jadi kita semuanya sudah antisipasi. Pak, sempat tadi terjadi gesekan waktu mau buka gitu. Ada biasa lah, kan ada pihak yang mau ini kan bertahan. Kita minta baik-baik supaya dibuka lah. Kan jelas tadi Pak Kejaksaan katakan kalau merasa ini silakan pakai jalur hukum seperti itu. Jadi intinya kami hanya membackup dari pasar agar pengambil alihan ini berjalan dengan lancar. Tidak ada gesekan-gesekan. Itu yang kami antisipasi bersama dengan Polres Pelabuhan. Tapi secara umum pengambil alihannya aman berjalan? Ya alhamdulillah relatif aman, seperti yang kita saksikan tidak ada ya. Ada sedikit ada riak-riak biasa. Tembus ki.
Sekali lagi, saya minta perhatian untuk tembus ki. sekali lagi, saya minta perhatian untuk Tembus ki. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiona Jaretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Dan tentunya hari ini sangat spesial karena hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Tentu jumpa lagi bersama saya di program kali ini dan kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait pengelola Pasar Butung Makassar tolak pengambil alihan oleh PD Pasar. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Makassar Raya mengambil alih pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar. PD Pasar Makassar Raya mengerahkan ratusan massa dalam aksi ini, mulai dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Pengambil alihan pengelolaan ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah lewat. Giat ini dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Pasar oleh Iksan Abdu pada Senin 2 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, yaitu Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan? Baik, baik. Baik. Ya, tadi rekan Aminah juga sudah menghimpun berita terkait satu isu yang lagi gempar di Kota Makassar, yaitu adanya pengambil alihan di Pasar Butung Makassar. Bisa Anda gambarkan untuk Tribuners suasana di lokasi pagi tadi hingga mungkin siang tadi ya? Baik, Pio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi telah berlangsung pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Jalan Pasar Butung, Kota Makassar, Kecamatan Wajo. Pada pagi hari tadi terlihat bahwa petugas keamanan mulai dari Satpol PP, kemudian ada aparat kepolisian hingga TNI sudah mulai siaga pada pagi tadi sekitar pukul 7 WITA. Dan aksi untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini dimulai sekitar pukul 8.00 WITA pada pagi hari tadi. Memang terlihat ada ratusan personel yang bersiaga atau turut mengamankan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini. Pada pagi hari tadi, selain pihak keamanan tentunya masyarakat setempat juga mengaksikan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya terhadap yang menguasai pengelolaan Pasar Butung, yakni Koperasi Serba Usaha atau KSU Bina Duta. Jadi tadi pagi sempat ada adu argumen dan suasana ini berlangsung memanas karena ada penolakan dari pihak KSU Bina Duta terkait dengan pengambil alihan ini. Mereka menganggap bahwa pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar, telah melakukan pengelolaan secara paksa, di mana pihak PD Pasar tadi sempat beradu argumen dengan pihak KSU Bina Duta di depan pagar atau pintu masuk dari Pasar Butung ini. Jadi pihak KSU Bina Duta menutup akses masuk di Pasar Butung dengan pagar yang ada, sehingga pihak dari aparat keamanan dan juga PD Pasar tidak bisa masuk ke tempat tersebut untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan. Jadi untuk itu PD Pasar beserta aparat keamanan melakukan aksi pendorongan secara paksa untuk gerbang tersebut sehingga mereka bisa masuk ke dalam pasar atau ke area Pasar Butung itu. Ini kemudian tentunya mendapat penolakan dari KSU Bina Marga, KSU Bina Duta, karena di sepanjang atau di beberapa titik dari Pasar Butung ini memang sudah tertempel spanduk-spanduk penolakan mereka. Nah, ini berlangsung sangat lama hingga siang tadi sekira pukul 11.00 WITA, karena setelah masuk ke area pasar, setelah membuka pagar dengan paksa, mereka juga
membuka dengan paksa pintu masuk atau akses utama dari Pasar Butung ini. Setelah itu kemudian para aparat dan juga PD Pasar langsung ke lantai 2, di mana tempat kantor dari pengelola Pasar Butung ini. Nah, sebelumnya pengelolaan Pasar Butung telah dikuasai oleh KSU Bina Duta, kemudian karena berpolemik, kemudian Kejaksaan Negeri Makassar menyegel kantor pengelola tersebut di lantai 2 Pasar Butung, dan tadi sudah dibuka segelnya oleh Kejari sendiri, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Phil. Baik, iya. Jadi rekan, sebelum diterobos oleh beberapa warga pastinya, tentu tadi disampaikan bahwa ada beberapa pintu masuk atau mungkin akses masuk yang diblokir oleh para pengelola pasar. Mungkin dari arah mana saja nih yang diblokir oleh pengelola pasar? Kalau yang diblokir ini ada tempat di Jalan Sulawesi. Di Jalan Sulawesi ini sepertinya berada di pintu samping Pasar Butung, itu yang diblokir oleh pengelola sekarang ini, yakni KSU Bina Duta, dan sepertinya semua akses masuk juga diblokir. Namun massa dari pihak PD Pasar dan juga aparat keamanan berkumpul di satu titik, yakni di Jalan Sulawesi ini. Itulah yang diterobos oleh massa dan aparat keamanan untuk masuk ke dalam area pasar. Pio. Baik, iya. Baik, dengan adanya mungkin unjuk rasa begitu ya istilahnya, ada penolakan ya dari para pengelola Pasar Butung dalam hal ini KSU yang tadi disampaikan oleh rekan Ami. Lantas boleh disampaikan isi dari spanduk yang mereka pasang ini, narasinya seperti apa? Baik. Dari pengambil alihan pengelolaan ini tentunya diwarnai dengan penolakan. Pihak KSU Bina Duta telah memasang berbagai spanduk di beberapa titik, tentunya yang mengelilingi Pasar Butung, dan spanduk tersebut isinya terkait penolakan. Dan salah satu yang tertulis dalam isi spanduk tersebut yakni menolak eksekusi pengambil alihan paksa, yakni pengelolaan Pasar Butung Makassar oleh Pemkot Makassar, Kejari Makassar, dan PD Pasar Makassar Raya. KSU Bina Duta juga mengklaim bahwa pengelolaan Pasar Butung dikelola hingga 2037 nanti berdasarkan dengan kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan PT Haji Latunrun. Jadi sebenarnya KSU Bina Duta ini adalah pihak ketiga. Sebelumnya, sebelum dikelola oleh KSU Bina Duta, Pasar Butung ini dikelola setelah dikerjasamakan antara Pemkot Makassar bersama dengan PT Haji Latunrun. Kemudian informasinya kerjasama tersebut telah berakhir, dan belakangan diketahui bahwa PT Haji Latunrun mempihak ketigakan pengelolaan Pasar Butung ini kepada KSU Bina Duta. Nah, itulah yang disebut kerjasama itu berlangsung atau berakhir hingga 2037. Karena itulah pihak KSU Bina Duta enggan untuk meninggalkan atau menyerahkan pengelolaan Pasar Butung kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Dan dalam spanduk penolakan tersebut juga KSU Bina Duta menyampaikan atau menuliskan beberapa perjanjian kerjasama antara dirinya dengan PT Haji Latunrun. Ada beberapa poin. Pertama, misalkan kerjasama nomor 5112/16 terkait kerja antara pemerintah Kota Madia dan daerah tingkat 2 Ujung Pandang dengan PT Haji Latunrun terkait peremajaan dan pengembangan serta pengelolaan Pasar Butung Kota Madia daerah tanggal 16 November 1998. Jadi ini kerjasama antara Pemkot Makassar dan juga Haji Latunrun, PT Haji Latunrun sudah berlangsung sejak 1998. Namun
mungkin beberapa tahun setelahnya Haji Latundrung menyerahkan pengelolaan tersebut kepada KSU Bina Duta, dan itulah yang menjadi kontroversi sekarang ini karena Pemkot Makassar menganggap bahwa kerjasama antara Pemkot dan juga Haji Latundrung sudah berakhir, sementara sekarang PD Pasar Makassar Raya sementara sekarang ada pihak lain atau pihak swasta yang mengelola yang menguasai pengelolaan pasar Butung tersebut. Baik, Pio. Berarti untuk penyebab sendiri, penyebab terjadinya gesekan di Pasar Butung tadi ini adalah adanya mungkin ketidakpahaman antara para pengelola dan juga Pemkot Makassar. Benar demikian, rekan Ami? Baik, memang sebenarnya ini sudah lama terjadi kesalahpahaman, cuman masing-masing pihak masih tetap pada argumentasinya dengan dasar-dasar yang telah mereka sampaikan, yang mungkin dirasa menjadi penguat bahwa KSU punya hak untuk mengelola PD Pasar Makassar Raya, sementara mengelola Pasar Butung, sementara PD Pasar Makassar Raya juga sebagai pemilik lahan, tentunya pemilik aset, merasa bahwa KSU Bina Duta tidak pantas untuk menjadi pengelola Pasar Butung. Dan PD Pasar Makassar Raya juga sempat menemukan adanya penyelewengan di mana pada tahun-tahun sebelumnya, entah tahun berapa, tadi disampaikan bahwa seharusnya kan pengelola ini melakukan penyetoran kepada Pemkot Makassar, namun itu tidak diberikan kepada Pemkot Makassar. Jadi memang ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam polemik ini, dinamika terkait pengelolaan Pasar Butung, dan ini juga sudah masuk ke ranah hukum sebenarnya, karena sebelumnya Kejaksaan Negeri pada tahun 2022 lalu sudah melakukan penyediaan terhadap kantor pengelola Pasar Butung di lantai 2, dan memang dari hasil itu, dari proses hukum yang berjalan, Pemkot Makassar berhak untuk mengelola Pasar Butung tersebut. Namun lagi-lagi pihak KSU Bina Duta tetap pada keinginannya. Baik, Pio. Iya, baik, ini bisa disaksikan di layar kaca ini bahwa memang sangat banyak yang berbondong-bondong dan juga berdesakan untuk masuk juga di Pasar Butung tersebut. Ini kalau berdasarkan liputan yang telah diambil oleh rekan Ami, mungkin ini adalah personel semua ataukah ada juga massa atau juga masyarakat di sekitar sana juga ikut terlibat? Baik, berdasarkan tadi pantauan, selain ada personel, sebenarnya secara umum adalah personel gabungan antara TNI Polri dan juga Satpol PP, dari aparat kepolisian, dari Polres Pelabuhan Kota Makassar ada 400 personel yang diturunkan, kemudian dari pihak Satpol PP juga ada 300 personel yang diturunkan. Namun berdasarkan pengamatan di lokasi terlihat banyak sekali masyarakat, bahkan ada di masa lain yang terlihat di lokasi tersebut pengelolaan Pasar Butung ini. Masyarakat juga tentunya menyaksikan upaya ini. Mereka ikut melihat proses yang dilakukan ataupun argumen dan kericuhan yang terjadi di lokasi, dan para pedagang juga ada yang masih menunggu agar mereka bisa mengakses masuk ke Pasar Butung agar bisa tetap menjalankan aktivitas jual beli di Pasar Butung. Baik, Pio. Baik, iya rekan Ami, mungkin karena adanya persiapan dari beberapa massa atau juga personel yang telah ikut bergabung dalam pengambil alihan tadi pagi, mungkin apakah sebelumnya sudah ada penyampaian dari pihak Perumda dan juga terhadap KSU Bina Duta hingga adanya pertemuan hari ini? Ya, rekan Ami bisa mendengar suara saya? Baik, Pio.
Ya, ya, pertanyaannya Vio, mungkin Vio ulangi sekali lagi, dengan adanya pertemuan hari ini antara beberapa personel dan juga gabungan masyarakat juga tentunya ikut turut menghadiri pasar Butung tadi pagi, apakah sudah ada penyampaian di hari-hari sebelumnya hingga adanya pertemuan tadi pagi? Baik, sebelum melakukan penertiban aset tentunya pemerintah Kota Makassar dan juga PD Pasar telah melakukan berbagai rentetan prosedur atau SOP yang telah dilakukan, sudah berkomunikasi dengan pihak KSU Bina Duta tentunya dalam hal dalam hal pengambil alihan pengelolaan pasar ini. Makanya pihak PT Bina Duta juga tetap bersikukuh berada dalam area pasar untuk menolak kedatangan para massa tersebut dari pihak Pemkot Makassar dan juga aparat yang dikomandai oleh PD Pasar. Mereka tentu tetap berada di dalam area pasar tersebut untuk menolak kehadiran mereka untuk mengambil alih pasar Butung ini. Tentunya turut dikawal oleh pihak kepolisian. Jadi setelah mengalami kericuhan atau beberapa insiden-insiden terjadi dalam pengambil alihan tersebut, pihak keamanan atau aparat kepolisian tentunya melakukan tindakan untuk mengamankan agar proses penertiban aset ini berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan yang sangat parah. Jadi ada aparat kepolisian yang berjaga, yang betul-betul mengawasi pergerakan massa di dalam area pasar tersebut. Dan tadi dapat saya sampaikan setelah membuka pagar secara paksa, pihak PD Pasar beserta aparat juga melakukan pembukaan akses pintu masuk pasar Butung. Kemudian mereka sempat melakukan komunikasi dengan pihak Bina Duta tentunya terkait pengelolaan ini. Jadi memang ada komunikasi di dalam sana tadi, meskipun banyak sekali riak-riak, banyak ketegangan yang terjadi, ditambah sorakan dari luar, sehingga membuat area ini cukup memanas tadi. Namun Pemkot Makassar yang dikomandoi oleh PD Pasar dalam pengambil alihan aset ini terus melakukan upaya agar pengelolaan pasar Butung kembali ke tangan Pemkot Makassar. Jadi tadi ada pihak Kejari juga yang langsung membuka segel kantor pengelola pasar Butung yang ada di lantai 2 dan secara langsung itu diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar. Jadi kantor pengelola yang dulunya disegel tadi sudah dibuka dan akhirnya dikembalikanlah aset itu kepada pemerintah Kota Makassar. Namun pihak Kejari kepolisian juga meminta jika memang ada penolakan dari KSU, diharapkan untuk mengambil langkah secara hukum. Jadi mereka membuka ruang selebar-lebarnya agar KSU Bina Duta mengambil langkah hukum jika mereka tidak setuju dengan pengambil alihan ini. Intinya dari hasil pengambil alihan pasar Butung ini sudah kembali ke tangan pemerintah Kota Makassar. Baik, Pio. Baik, iya, jadi tadi ada beberapa mungkin kegiatan negosiasi di samping adanya mungkin gesekan yang terjadi langsung di Pasar Butung. Kemudian pastinya pertanyaan besar begitu dari Tribuners, bagaimana kemudian selanjutnya kegiatan perdagangan di Pasar Butung? Apakah sudah kembali normal atau mungkin masih sementara dalam perbaikan atau seperti apa, rekan Ami? Baik, untuk kegiatan atau aktivitas perdagangan di Pasar Butung memang dari tadi pagi para pedagang belum bisa masuk atau mengakses area pasar karena ditutup. Semua akses ditutup, jadi mereka tidak bisa masuk untuk berjualan. Akan tetapi pasca selesainya kegiatan ini atau penertiban aset ini, tadi para pedagang sudah diberikan keleluasaan untuk kembali berdagang atau berjualan di Pasar Butung. Jadi aktivitas di sana sekarang ini sudah kembali normal. Baik, Phil.
Baik, ya terima kasih atas informasi yang telah dihimpun dan dibagikan untuk Tribuners rekan Ami. Selamat kembali bekerja, sehat dan sukses selalu rekan. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan liputan dan wawancara bersama Dirut PD Pasar, Iksan Abdu beserta Kasatpol PP Makassar, Iksan NS. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kami semua kondusif ya, semuanya kondusif. Insya Allah apa yang menjadi target kita, insya Allah itu menjadi tujuan kita ya. Jadi minta tolong selama ini kita lagi konsumtif dulu ya. Sebentar kalau sudah ini baru nanti kita berikan bagaimana. Kita anumi dulu nah, biar saya supaya kondusifkan dulu. Nah, mungkin jangan sampai ada ya oknum ya atau terjadi kebakaran ya. Ini kita semuanya sudah antisipasi. Pak, sempat tadi terjadi gesekan waktu mau buka itu. Ada biasa lah. Kan ada pihak yang mau ini kan bertahan. Kita minta baik-baik supaya dibuka lah. Kan jelas tadi Pak Kejaksaan katakan kalau merasa ini silakan pakai jalur hukum seperti itu. Jadi intinya kami hanya membackup oleh pasar agar pengambil alihan ini berjalan dengan lancar. Tidak ada gesekan-gesekan. Itu yang kami antisipasi bersama dengan Polres Pelabuhan. Tapi secara umum pengambil alihannya aman berjalan? Ya alhamdulillah relatif aman seperti yang kita saksikan, tidak ada ya. Ada sedikit ada riak-riak biasa. Tembus ki.
Awas keluar. Sekali lagi, saya minta perhatian untuk Tembus ki. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Dan tentunya hari ini sangat spesial karena hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Tentu jumpa lagi bersama saya di program kali ini dan kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait pengelola Pasar Butung Makassar tolak pengambil alihan oleh PD Pasar. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Makassar Raya mengambil alih pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar. PD Pasar Makassar Raya mengerahkan ratusan massa dalam aksi ini, mulai dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Pengambil alihan pengelolaan ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah lewat
Giat ini dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Pasar oleh Iksan Abdu pada Senin 2 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, yaitu Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan? Baik, baik. Baik. Ya, tadi rekan Amina juga sudah menghimpun berita terkait satu isu yang lagi gempar di Kota Makassar, yaitu adanya pengambil alihan di Pasar Butung Makassar. Bisa Anda gambarkan untuk Tribuners suasana di lokasi pagi tadi hingga mungkin siang tadi ya? Baik, Pio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi telah berlangsung pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Jalan Pasar Butung, Kota Makassar, Kecamatan Wajo. Pada pagi hari tadi terlihat bahwa petugas keamanan mulai dari Satpol PP, kemudian ada aparat kepolisian hingga TNI sudah mulai siaga pada pagi tadi sekitar pukul 7 WITA. Dan aksi untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini dimulai sekitar pukul 8.00 WITA pada pagi hari tadi. Memang terlihat ada ratusan personel yang bersiaga atau turut mengamankan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini. Pada pagi hari tadi, selain pihak keamanan tentunya masyarakat setempat juga mengaksikan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya terhadap yang menguasai pengelolaan Pasar Butung, yakni Koperasi Serba Usaha atau KSU Bina Duta. Jadi tadi pagi sempat ada adu argumen dan suasana ini berlangsung memanas karena ada penolakan dari pihak KSU Bina Duta terkait dengan pengambil alihan ini. Mereka menganggap bahwa pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar, telah melakukan pengelolaan secara paksa, di mana pihak PD Pasar tadi sempat beradu argumen dengan pihak KSU Bina Duta di depan pagar atau pintu masuk dari Pasar Butung ini. Jadi pihak KSU Bina Duta menutup akses masuk di Pasar Butung dengan pagar yang ada, sehingga pihak dari aparat keamanan dan juga PD Pasar tidak bisa masuk ke tempat tersebut untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan. Jadi untuk itu PD Pasar beserta aparat keamanan melakukan aksi pendorongan secara paksa untuk gerbang tersebut sehingga mereka bisa masuk ke dalam pasar atau ke area Pasar Butung itu. Ini kemudian tentunya mendapat penolakan dari KSU Bina Duta karena di sepanjang atau di beberapa titik dari Pasar Butung ini memang sudah tertempel spanduk-spanduk penolakan mereka. Nah, ini berlangsung sangat lama hingga siang tadi sekira pukul 11.00 WITA, karena setelah masuk ke area pasar, setelah membuka pagar dengan paksa, mereka juga membuka dengan paksa pintu masuk atau akses utama dari Pasar Butung ini. Setelah itu kemudian para aparat dan juga PD Pasar langsung ke lantai 2, di mana tempat kantor dari pengelola Pasar Butung ini. Nah, sebelumnya pengelolaan Pasar Butung telah dikuasai oleh KSU Bina Duta, kemudian karena berpolemik, kemudian Kejaksaan Negeri Makassar menyegel kantor pengelola tersebut di lantai 2 Pasar Butung, dan tadi sudah dibuka segelnya oleh Kejari sendiri, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Phil. Baik, iya. Jadi rekan, sebelum diterobos oleh beberapa warga pastinya, tentu tadi disampaikan bahwa ada beberapa pintu masuk atau mungkin akses masuk yang diblokir oleh
para pengelola pasar? Mungkin dari arah mana saja nih yang diblokir oleh pengelola pasar? Kalau yang diblokir ini ada tempat di Jalan Sulawesi. Di Jalan Sulawesi ini sepertinya berada di pintu samping Pasar Butung, itu yang diblokir oleh pengelola sekarang ini, yakni KSU Bina Duta. Dan sepertinya semua akses masuk juga diblokir. Namun masa dari pihak PD Pasar dan juga aparat keamanan berkumpul di satu titik, yakni di Jalan Sulawesi ini. Itulah yang diterobos oleh massa dan aparat keamanan untuk masuk ke dalam area pasar. Tio. Baik, ya, baik. Dengan adanya mungkin unjuk rasa begitu ya istilahnya, ada penolakan ya dari para pengelola pasar Butung dalam hal ini KSU yang tadi disampaikan oleh rekan Ami. Lantas boleh disampaikan isi dari spanduk yang mereka pasang ini, narasinya seperti apa? Baik, dari pengambil alihan pengelolaan ini tentunya diwarnai dengan penolakan. Pihak KSU Bina Duta telah memasang berbagai spanduk di beberapa titik, tentunya yang mengelilingi Pasar Butung, dan spanduk tersebut isinya terkait penolakan. Dan salah satu yang tertulis dalam isi spanduk tersebut yakni menolak eksekusi pengambil alihan paksa, yakni pengelolaan Pasar Butung Makassar oleh Pemkot Makassar, Kejari Makassar, dan PD Pasar Makassar Raya. KSU Bina Duta juga mengklaim bahwa pengelolaan Pasar Butung dikelola hingga 2037 nanti berdasarkan dengan kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan PT Haji Latunrun. Jadi sebenarnya KSU Bina Duta ini adalah pihak ketiga. Sebelumnya, sebelum dikelola oleh KSU Bina Duta, Pasar Butung ini dikelola setelah dikerjasamakan antara Pemkot Makassar bersama dengan PT Haji Latunrun. Kemudian informasinya kerjasama tersebut telah berakhir, dan belakangan diketahui bahwa PT Haji Latunrun memihak ketigakan pengelolaan Pasar Butung ini kepada KSU Bina Duta. Nah, itulah yang disebut kerjasama itu berlangsung atau berakhir hingga 2037. Karena itulah pihak KSU Bina Duta enggan untuk meninggalkan atau menyerahkan pengelolaan Pasar Butung kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Dan dalam spanduk penolakan tersebut juga KSU Bina Duta menyampaikan atau menuliskan beberapa perjanjian kerjasama antara dirinya dengan PT Haji Latunrun. Ada beberapa poin. Pertama, misalkan kerjasama nomor 5112/16 terkait kerja antara pemerintah Kota Madia dan daerah tingkat 2 Ujung Pandang dengan PT Haji Latunrun terkait peremajaan dan pengembangan serta pengelolaan Pasar Butung Kota Madia daerah tanggal 16 November 1998. Jadi ini kerjasama antara Pemkot Makassar dan juga Haji Latunrun, PT Haji Latunrun sudah berlangsung sejak 1998. Namun mungkin beberapa tahun setelahnya Haji Latunrun menyerahkan pengelolaan tersebut kepada KSU Bina Duta, dan itulah yang menjadi kontroversi sekarang ini, karena Pemkot Makassar menganggap bahwa kerjasama antara Pemkot dan juga Haji Latunrun sudah berakhir, sementara sekarang PD Pasar Makassar Raya sementara sekarang ada pihak lain atau pihak swasta yang mengelola yang menguasai pengelolaan Pasar Butung tersebut. Baik, Pio. Berarti untuk penyebab terjadinya gesekan di Pasar Butung tadi ini adalah adanya mungkin ketidakpahaman antara para pengelola dan juga Pemkot Makassar. Benar demikian, rekan Ami? Baik, memang sebenarnya ini sudah lama terjadi kesalahpahaman, cuman masing-masing pihak masih tetap pada argumentasinya dengan dasar-dasar yang telah mereka sampaikan, yang mungkin dirasa menjadi penguat bahwa KSU punya hak untuk mengelola PD Pasar Makassar Raya, sementara mengelola untuk
mengelola Pasar Butung, sementara PD Pasar Makassar Raya juga sebagai pemilik lahan, tentunya pemilik aset, merasa bahwa KSU Bina Duta tidak pantas untuk menjadi pengelola Pasar Butung. Dan PD Pasar Makassar Raya juga sempat menemukan adanya penyelewengan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya, entah tahun berapa, tadi disampaikan bahwa seharusnya kan pengelola ini melakukan penyetoran kepada Pemkot Makassar, namun itu tidak diberikan kepada Pemkot Makassar. Jadi memang ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam polemik ini, dinamika terkait pengelolaan Pasar Butung. Dan ini juga sudah masuk ke ranah hukum sebenarnya, karena sebelumnya Kejaksaan Negeri pada tahun 2022 lalu sudah melakukan penyediaan terhadap kantor pengelola Pasar Butung di lantai 2, dan memang dari hasil itu, dari proses hukum yang berjalan, Pemkot Makassar berhak untuk mengelola Pasar Butung tersebut. Namun lagi-lagi pihak KSU Bina Duta tetap pada keinginannya. Baik, Pio. Iya, baik, ini bisa disaksikan di layar kaca ini bahwa memang sangat banyak yang berbondong-bondong dan juga berdesakan untuk masuk juga di Pasar Butung tersebut. Ini kalau berdasarkan liputan yang telah diambil oleh rekan Ami, mungkin ini adalah personel semua ataukah ada juga massa atau juga masyarakat di sekitar sana juga ikut terlibat? Baik, berdasarkan tadi pantauan, selain ada personel, sebenarnya secara umum adalah personel gabungan antara TNI Polri dan juga Satpol PP, dari aparat kepolisian, dari Polres Pelabuhan Kota Makassar ada 400 personel yang diturunkan, kemudian dari pihak Satpol PP juga ada 300 personel yang diturunkan. Namun berdasarkan pengamatan di lokasi terlihat banyak sekali masyarakat, bahkan ada di masa lain yang terlihat di lokasi tersebut, ada bisa berpenampilan seperti preman juga terlihat di lokasi pengambil alihan Pasar Butung ini. Jadi entah itu adalah massa oleh PD Pasar atau bahkan merupakan massa dari KSU Bina Duta, tetapi mereka berada di lokasi pada saat pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini. Masyarakat juga tentunya menyaksikan upaya ini. Mereka ikut melihat proses yang dilakukan ataupun argumen dan kericuhan yang terjadi di lokasi, dan para pedagang juga ada yang masih menunggu agar mereka bisa mengakses masuk ke Pasar Butung agar bisa tetap menjalankan aktivitas jual beli di Pasar Butung. Baik, Vio. Baik, iya rekan Ami, mungkin karena adanya persiapan dari beberapa massa atau juga personel yang telah ikut bergabung dalam pengambil alihan tadi pagi, mungkin apakah sebelumnya sudah ada penyampaian dari pihak Perumda dan juga terhadap KSU Bina Duta hingga adanya pertemuan hari ini? Ya, rekan Ami bisa mendengar suara saya? Baik, Vio. Ya, pertanyaannya Vio, mungkin Vio ulangi sekali lagi, dengan adanya pertemuan hari ini antara beberapa personel dan juga gabungan, masyarakat juga tentunya ikut turut menghadiri Pasar Butung tadi pagi, apakah sudah ada penyampaian di hari-hari sebelumnya hingga adanya pertemuan tadi pagi? Baik, sebelum melakukan penertiban aset, tentunya pemerintah Kota Makassar dan juga PD Pasar telah melakukan berbagai rentetan prosedur atau SOP yang telah dilakukan, sudah berkomunikasi dengan pihak KSU Bina
Bina Duta tentunya dalam hal dalam hal pengambil alihan pengelolaan pasar ini. Makanya pihak PT Bina Duta juga tetap bersikukuh berada dalam area pasar untuk menolak kedatangan para massa tersebut dari pihak Pemkot Makassar dan juga aparat yang dikomandai oleh PD Pasar. Mereka tentu tetap berada di dalam area pasar tersebut untuk menolak kehadiran mereka untuk mengambil alih pengelolaan pasar Butung. Baik, Vio. Ya, kemudian bagaimana hasilnya hingga bisa kembali tertib tadi pagi hingga siang tadi rekan Ami? Boleh disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana hasil atau juga akhir dari pertemuan pengambil alihan oleh PD Pasar hari ini? Ya, karena pengambil alihan pengelolaan pasar Butung ini tentunya turut dikawal oleh pihak kepolisian. Jadi setelah mengalami kericuhan atau beberapa insiden-insiden terjadi dalam pengambil alihan tersebut, pihak keamanan atau aparat kepolisian tentunya melakukan tindakan untuk mengamankan agar proses penertiban aset ini berjalan dengan baik tanpa adanya gesekan yang sangat parah. Jadi ada aparat kepolisian yang berjaga, yang betul-betul mengawasi pergerakan massa di dalam area pasar tersebut. Dan tadi dapat disampaikan setelah membuka pagar secara paksa, pihak PD Pasar beserta aparat juga melakukan pembukaan akses pintu masuk pasar Butung. Kemudian mereka sempat melakukan komunikasi dengan pihak Bina Duta tentunya terkait pengelolaan ini. Jadi memang ada komunikasi di dalam sana tadi, meskipun banyak sekali riak-riak, banyak ketegangan yang terjadi, ditambah sorakan dari luar, sehingga membuat area ini cukup memanas tadi. Namun Pemkot Makassar yang dikomandai oleh PD Pasar dalam pengambil alihan aset ini terus melakukan upaya agar pengelolaan pasar Butung kembali ke tangan Pemkot Makassar. Jadi tadi ada pihak Kejari juga yang langsung membuka segel kantor pengelola pasar Butung yang ada di lantai 2 dan secara langsung itu diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar. Jadi kantor pengelola yang dulunya disegel tadi sudah dibuka dan akhirnya dikembalikanlah aset itu kepada pemerintah Kota Makassar. Namun pihak Kejari kepolisian juga meminta jika memang ada penolakan dari KSU, diharapkan untuk mengambil langkah secara hukum. Jadi mereka membuka ruang selebar-lebarnya agar KSU Bina Duta mengambil langkah hukum jika mereka tidak setuju dengan pengambil alihan ini. Intinya dari hasil pengambil alihan pasar Butung ini sudah kembali ke tangan pemerintah Kota Makassar. Baik, Pio. Baik, iya, jadi tadi ada beberapa mungkin kegiatan negosiasi di samping adanya mungkin gesekan yang terjadi langsung di Pasar Butung. Kemudian pastinya pertanyaan besar begitu dari Tribuners, bagaimana kemudian selanjutnya kegiatan perdagangan di Pasar Butung? Apakah sudah kembali normal atau mungkin masih sementara dalam perbaikan atau seperti apa rekan Ami? Baik, untuk kegiatan atau aktivitas perdagangan di Pasar Butung memang dari tadi pagi para pedagang belum bisa masuk atau mengakses area pasar karena ditutup. Semua akses ditutup, jadi mereka tidak bisa masuk untuk berjualan. Akan tetapi pasca selesainya kegiatan ini atau penertiban aset ini, tadi para pedagang sudah diberikan keleluasaan untuk kembali berdagang atau berjualan di Pasar Butung. Jadi aktivitas di sana sekarang ini sudah kembali normal. Baik, Phil. Baik, ya, terima kasih atas informasi yang telah dihimpun dan dibagikan untuk Tribuners rekan Ami. Selamat kembali bekerja, sehat dan sukses selalu rekan.
Baik, selanjutnya kami akan menampilkan liputan dan wawancara bersama Dirut PD Pasar, Iksan Abdu, beserta Kasatpol PP Makassar, Iksan NS. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Baik, teman-teman, alhamdulillah ini kami semua kondusif, ya, semuanya kondusif. Insya Allah apa yang menjadi target kita, insya Allah itu menjadi peluang kita, ya. Jadi minta tolong selama ini kita lagi konsumtif dulu, ya. Sebentar kalau sudah ini baru nanti kita berikan di mana. Targetnya seperti apa, Pak Dirut? Pokoknya istilahnya kita mau supaya apa yang menjadi yang menjadi target kita ini, usahakan kita. Tadi sempat ada penolakan, Pak Dirut. Ya itu biasa ya namanya dalam kondusif, ya. Pak Dirut, sudah ada pembicaraan dengan pengelola ini, Pak? Sudah ada pertemuan? Sudah. Tadi. Tadi. Hasil pertemuannya seperti apa, Pak? Hasil pertemuannya tadi seperti apa, Pak? Kita anu dulu nah, biar saya supaya kondusifkan dulu. Nah, mungkin Sempat jangan sampai ada ya oknum ya atau terjadi kebakaran ya, ini kita semuanya sudah antisipasi. Pak, sempat tadi terjadi gesekan waktu mau buka itu. Ada biasa lah, kan ada pihak yang mau ini kan bertahan. Kita minta baik-baik supaya dibuka lah. Kan jelas tadi Pak Kejaksaan katakan kalau merasa ini silakan pakai jalur seperti itu. Jadi intinya kami hanya membackup dari pasar agar pengambil alihan ini berjalan dengan lancar. Tidak ada gesekan-gesekan. Itu yang kami antisipasi bersama dengan Polres Pelabuhan. Tapi secara umum pengambil alihannya aman berjalan. Ya alhamdulillah relatif aman, seperti yang kita saksikan tidak ada ya, ada sedikit ada riak-riak biasa. Tembus kick. Harus keluar. Sekali lagi, saya minta perhatian untuk Tembus kick.
Harus keluar. Sekali lagi, saya minta perhatian untuk Tembus ki. Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat mengakses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jaretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 2 Oktober 2023. Dan tentunya hari ini sangat spesial karena hari ini kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Tentu jumpa lagi bersama saya di program kali ini dan kami akan menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan bahas terkait pengelola Pasar Butung Makassar tolak pengambil alihan oleh PD Pasar. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Makassar Raya mengambil alih pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar. PD Pasar Makassar Raya mengerahkan ratusan massa dalam aksi ini, mulai dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Pengambil alihan pengelolaan ini dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah lewat. Giat ini dipimpin langsung oleh Direktur Perumda Pasar oleh Iksan Abdu pada Senin 2 Oktober 2023.
Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, yaitu Siti Aminah. Selamat sore, rekan Siti Aminah. Baik, rekan Vio, selamat sore. Baik, sebelum itu bagaimana kabar rekan? Baik, baik. Vio. Baik, ya, tadi rekan Aminah juga sudah menghimpun berita terkait satu isu yang lagi gempar di Kota Makassar, yaitu adanya pengambil alihan di Pasar Butung Makassar. Bisa Anda gambarkan untuk Tribuners suasana di lokasi pagi tadi hingga mungkin siang tadi ya? Baik, Vio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi telah berlangsung pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Jalan Pasar Butung, Kota Makassar, Kecamatan Wajo. Pada pagi hari tadi terlihat bahwa petugas keamanan mulai dari Satpol PP, kemudian ada aparat kepolisian hingga TNI sudah mulai siaga pada pagi tadi sekitar pukul 7 WITA. Dan aksi untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini dimulai sekitar pukul 8.00 WITA pada pagi hari tadi. Memang terlihat ada ratusan personel yang bersiaga atau turut mengamankan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung ini. Pada pagi hari tadi, selain pihak keamanan tentunya masyarakat setempat juga mengaksikan pengambil alihan pengelolaan Pasar Butung oleh PD Pasar Makassar Raya terhadap yang menguasai pengelolaan Pasar Butung, yakni Koperasi Serba Usaha atau KSU Bina Duta. Jadi tadi pagi sempat ada adu argumen dan suasana ini berlangsung memanas karena ada penolakan dari pihak KSU Bina Duta terkait dengan pengambil alihan ini. Mereka menganggap bahwa pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar, telah melakukan pengelolaan secara paksa, di mana pihak PD Pasar tadi sempat beradu argumen dengan pihak KSU Bina Duta di depan pagar atau pintu masuk dari Pasar Butung ini. Jadi pihak KSU Bina Duta menutup akses masuk di Pasar Butung dengan pagar yang ada, sehingga pihak dari aparat keamanan dan juga PD Pasar tidak bisa masuk ke tempat tersebut untuk melakukan pengambil alihan pengelolaan. Jadi untuk itu PD Pasar beserta aparat keamanan melakukan aksi pendorongan secara paksa untuk gerbang tersebut sehingga mereka bisa masuk ke dalam pasar atau ke area Pasar Butung itu. Ini kemudian tentunya mendapat penolakan dari KSU Bina Marga, KSU Bina Duta, karena di sepanjang atau di beberapa titik dari Pasar Butung ini memang sudah tertempel spanduk-spanduk penolakan mereka. Nah, ini berlangsung sangat lama hingga siang tadi sekira pukul 11.00 WITA, karena setelah masuk ke area pasar, setelah membuka pagar dengan paksa, mereka juga membuka dengan paksa pintu masuk atau akses utama dari Pasar Butung ini. Setelah itu kemudian para dan juga PD Pasar langsung ke lantai 2, di mana tempat kantor dari pengelola Pasar Butung ini. Nah, sebelumnya pengelolaan Pasar Butung telah dikuasai oleh KSU Bina Duta, kemudian karena berpolemik, kemudian Kejaksaan Negeri Makassar menyegel kantor pengelola tersebut di lantai 2 Pasar Butung, dan tadi sudah dibuka segelnya oleh Kejari sendiri, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Phil. Baik, iya. Jadi rekan, sebelum diterobos oleh beberapa warga pastinya, tentu tadi disampaikan bahwa ada beberapa pintu masuk atau mungkin akses masuk yang diblokir oleh para pengelola pasar. Mungkin dari arah mana saja nih yang diblokir oleh pengelola pasar?
Kalau yang diblokir ini ada tepat di Jalan Sulawesi. Di Jalan Sulawesi ini sepertinya berada di pintu samping Pasar Butung, itu yang diblokir oleh pengelola sekarang ini, yakni KSU Bina Duta. Dan sepertinya semua akses masuk juga diblokir. Namun masa dari pihak PD Pasar dan juga aparat keamanan berkumpul di satu titik, yakni di Jalan Sulawesi ini. Itulah yang diterobos oleh massa dan aparat keamanan untuk masuk ke dalam area pasar. Tio. Baik, iya. Baik, dengan adanya mungkin unjuk rasa begitu ya istilahnya, ada penolakan ya dari para pengelola Pasar Butung dalam hal ini KSU yang tadi disampaikan oleh rekan Ami. Lantas boleh disampaikan isi dari spanduk yang mereka pasang ini, narasinya seperti apa? Baik, dari pengambil alihan pengelolaan ini tentunya diwarnai dengan penolakan. Pihak KSU Bina Duta telah memasang berbagai spanduk di beberapa titik, tentunya yang mengelilingi Pasar Butung, dan spanduk tersebut isinya terkait penolakan. Dan salah satu yang tertulis dalam isi spanduk tersebut yakni menolak eksekusi pengambil alihan paksa, yakni pengelolaan Pasar Butung Makassar oleh Pemkot Makassar, Kejari Makassar, dan PD Pasar Makassar Raya. KSU Bina Duta juga mengklaim bahwa pengelolaan Pasar Butung dikelola hingga 2037 nanti berdasarkan dengan kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan PT Haji Latunrun. Jadi sebenarnya KSU Bina Duta ini adalah pihak ketiga. Sebelumnya, sebelum dikelola oleh KSU Bina Duta, Pasar Butung ini dikelola setelah dikerjasamakan antara Pemkot Makassar bersama dengan PT Haji Latunrung. Kemudian informasinya kerjasama tersebut telah berakhir, dan belakangan diketahui bahwa PT Haji Latunrung mempihak ketigakan pengelolaan Pasar Butung ini kepada KSU Bina Duta. Nah, itulah yang disebut kerjasama itu berlangsung atau berakhir hingga 2037. Karena itulah pihak KSU Bina Duta enggan untuk meninggalkan atau menyerahkan pengelolaan Pasar Butung kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya. Dan dalam spanduk penolakan tersebut juga KSU Bina Duta menyampaikan atau menuliskan beberapa perjanjian kerjasama antara dirinya dengan PT Haji Latunrung. Ada beberapa poin. Pertama, misalkan kerjasama nomor 5112/16 terkait kerja antara pemerintah Kota Madia dan daerah tingkat 2 Ujung Pandang dengan PT Haji Latunrung terkait peremajaan dan pengembangan serta pengelolaan Pasar Butung Kota Madia daerah tanggal 16 November 1998. Jadi ini kerjasama antara Pemkot Makassar dan juga Haji Latunrung, PT Haji Latunrung sudah berlangsung sejak 1998. Namun mungkin beberapa tahun setelahnya Haji Latunrung menyerahkan pengelolaan tersebut kepada KSU Bina Duta, dan itulah yang menjadi kontroversi sekarang ini, karena Pemkot Makassar menganggap bahwa kerjasama antara Pemkot dan juga Haji Latunrung sudah berakhir, sementara sekarang PD Pasar Makassar Raya sementara sekarang ada pihak lain atau pihak swasta yang mengelola yang menguasai pengelolaan Pasar Butung tersebut. Baik, Pio. Berarti untuk penyebab terjadinya gesekan di Pasar Butung tadi ini adalah adanya mungkin ketidakpahaman antara para pengelola dan juga Pemkot Makassar. Benar demikian, rekan Ami? Baik, memang sebenarnya ini sudah lama terjadi kesalahpahaman, cuman masing-masing pihak masih tetap pada argumentasinya dengan dasar-dasar yang telah mereka sampaikan, yang mungkin dirasa menjadi penguat bahwa KSU punya hak untuk mengelola PD Pasar Makassar Raya, sementara mengelola Pasar Butung, sementara PD Pasar Makassar Raya juga
sebagai pemilik lahan tentunya pemilik aset merasa bahwa KSU Bina Duta tidak pantas untuk menjadi pengelola Pasar Butung. Dan PD Pasar Makassar Raya juga sempat menemukan adanya penyelewengan di mana pada tahun-tahun sebelumnya, entah tahun berapa tadi disampaikan bahwa seharusnya kan pengelola ini melakukan penyetoran kepada Pemkot Makassar, namun itu tidak diberikan kepada Pemkot Makassar. Jadi